warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hulwa Zakira dari SMK PP Negeri Sari Aceh. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu SMK PP Negeri Sari Aceh? SMK PP Negeri Sari Aceh ini sebelumnya bernama SPP SPMA yang terletak di kilometer 69 Jalan Banda Aceh Medan, tepat berada di dua kaki Gunung Sawah. Nah, jadi sekolah kami ini berada di antara dua kaki Gunung Sawah. Suasananya suasana pegunungan semua, cocok sekali untuk bidang pertanian. Jadi luasnya ini 200 hektar. Kami di sini tak terbatas untuk melakukan kegiatan apa saja tentang pertanian. Jumlah siswanya sendiri berjumlah 550 orang lebih yang terbagi ke dalam 6 program kompetensi kalian. Yang pertama, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, agribisnis tanaman perkebunan. Yang ketiga, pemulihan dan pembibitan tanaman. Yang keempat, agribisnis ternak ruminansia. Yang kelima, agribisnis ternak unggas. Dan yang keenam, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, sebanyak ini 550 orang ini kami di sini mengandung sistem boarding school, yang mana semua siswa-siswanya itu diasramakan. Di sini juga untuk mengembangkan kompetensi siswa-siswanya, kami melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Dan langsung saja teman-teman, sekarang kita akan melihat ekstrakurikuler apa saja sih yang ada di SMK PP Negeri Sari Aceh. Teman-teman, mari kita mengenal ekskul yang ada di SMK PP lebih lanjut. Salah satunya ada yaitu ekskul seni tari. Seperti yang kita lihat di belakang saya, ada teman-teman yang sedang berdiskusi tentang tarian mereka. Saya akan memanggil salah satu dari mereka yaitu Yani. Yani, tolong sebentar. Nah, jadi sekarang saya kakak mau perkenalkan ke teman-teman di rumah tentang tarian yang Yani latihan tadi. Nah, bisa tanya tarian apa ya nih yang tadi barusan? Yang barusan kami latihan itu adalah tarian Ratu Jaro. Ratu Jaro itu tarian yang emang yang sudah internasional, kayak yang banyak orang-orang belajar. Jadi tadi kami latihan tuh kami koreksi lagi dari sebelumnya. Kemarin kan Sebelumnya lomba di mana-mana aja sih? kemarin kami ikut lomba tingkat nasional di Taman Budaya Banda Aceh. Wah, kan hebat sekali teman-teman di SMK PP. Berapa orang sih personil tariannya? Seharusnya sekitar 20 ya. Kami karena banyak ikut kegiatan jadi kami latihannya segini dulu, dan tadi makanya jadi agak-agak gimana gitu. Jadi harus latihan lagi ya untuk lebih bagus lagi ke depan. Ya. Jadi seperti yang teman-teman yang seperti sudah dibilang sama Yani tadi, bagaimana latihan sehari-harinya, bagaimana tarian-tariannya. Mereka juga tampil di beberapa lomba, salah satunya di lomba tari Ratu Jaro tingkat nasional. Salah satunya di tari Ratu Jaro tingkat nasional. Kan seru sekali, mereka hebat sekali tampil tingkat nasional gitu. Tapi Yani kan udah dibilang tadi dari lomba tingkat nasional. Sebelum ke nasional tuh di prosesnya tuh gimana bisa ke nasional? Pertama kan gimana ya, kami kan latihannya ini cuma seminggu, tapi kami bisa langsung capai, harus bisa dalam seminggu tuh kami harus Jadi bisa latihannya keras sekali ya, iya, sampai makanya kejar ke nasional gitu.
dan mungkin karena jadi waktunya seminggu jadi mungkin belum jadi gimana ya, belum kesempatan kita lah untuk mendapat tim itu. Pengalamannya kan udah ada. Iya. Jadi kalau pentas-pentas ini di sekolah gimana tampil? Kalau misalnya kayak studi banding kayak gitu kan ada juga. Habis itu kayak pentas-pentas seni di aula pemilihan OSIS kayak gitu kami juga ada naik-naik kayak gitu kan. Maka persiapan selalu buat Iya, tampil di acara persiapan kapanpun ada. Iya. Makanya latihannya rutin ya. Iya, latihannya rutin setiap Sabtu kan. Setiap Sabtu. Baiklah, makasih ya Iya, Dia. Kak. Makasih informasinya udah Iya. kasih tahu ke teman-teman yang di rumah. Oke, Iya. latihan terus semangat depannya. Ya baik, seperti itulah kegiatan ekskul seni tari yang ada di SMK IP Negeri Sari Aceh. Marilah kita melihat ekskul-ekskul lain yang dilaksanakan teman-teman lain yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This evening, our country has not started to have been completed. Then I feel free. Jadi yang terus selama itu, okay, Mahamudal for lead of us, you Mahamudal for master is, and now to our brother Dharma Lebanon, time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for brother Roy Nova for explaining. Now today it will be good before we leave this lovely mosque. I will be bring a short speech that the title is Tips to Reach Success. Ini akan membawakan sebuah tips untuk meraih kesuksesan. Menggunakan nasihat dari orang-orang lain. Insyaallah. Surat Surat Al-Fatihah merupakan bacaan yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak benar bacaannya, otomatis sholat kita tidak sah karena ini bagian pada rukun. Mana-mana rukun yang belum pas cara pengucapannya. Insyaallah ya. Per huruf dia harus betul dikuasai. Kemudian ya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apabila ya salatnya untuk jenazah laki-laki, usalli ala hazal mayyit. Kalau yang perempuan, usalli ala hazil mayyitati. Nah, dan seterusnya sebagaimana sudah kita ajarkan, coba kita praktekkan hari ini suara imamnya. هذا البيت أربع تكبيرة فرض الكفاية إماما لله تعالى الله أكبر
كما باركت على سيدنا الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan Dan doa setelah takbir yang keempat, ya, kita beri salam. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Mungkin siswa ada yang ingin ditanyakan mengenai pelaksanaan salat jenazah ini? Silakan, Saudara Id. Kenapa cara berdiri dari jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda? Letak tempat berdirinya. Kenapa berbeda? Mungkin itu yang Perbedaan ini tidak dijelaskan kenapa perbedaan ya berbeda. Kita faedah di sini pelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. menghafal semua alat musiknya. Terus anak perkusi lebih kuat lagi. Hai Bella. Hai Kak. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Baik teman-teman luar sana tuh kan pengen tahu bagaimana marching band yang kita punya di SMK PB. Boleh ceritakan sedikit tentang marching band kita? Jadi marching band ini namanya Bahana Taruna Bumi. Terbentuknya dari tahun 2016. Marching band ini dipakai atau digunakan itu saat-saat di hari besar, yaitu waktu acara resmi, contohnya waktu wisuda, terus waktu 17 Agustus, waktu HUT RI. Terus kami dilatih sama Kak Anas. Kak Anas kebetulan hari ini nggak datang, jadi kami di jam-jam eskul kami selalu latihan. Terus peralatan yang kami gunakan di sini ada perkusi, pianika, bel, terus pakai color guard. Jadi semua anggota kira-kira berapa nih? Semuanya rame sebenarnya Kak, sampai kurang lebih 80 orang. Jadi kira-kira kalian tuh cuma ikut pas hari-hari pentingnya aja gitu kan? Iya, pas hari-hari pentingnya. Baik, makasih Bella udah kasih tahu teman-teman tentang marching band SMK PB ya. Oke, silakan lanjutkan. Baik teman-teman, demikianlah kegiatan marching band yang ada di SMK PB Negeri Sari Aceh. Mari kita mulai kegiatan kita yang lainnya. Check point up, bench on up. Satu ya. Towaga.
dari tadi kita melihat kegiatan seni dari SMK PP Negeri Sari Aceh. Mari sekarang kita akan melihat kegiatan bela diri, yaitu pencaksilat. Kegiatan pencaksilat ini tidak terbatas bahwa diikuti oleh siswa putra maupun siswa putri. Mari kita panggil salah satu anggota dari pencaksilat untuk mengetahui pencaksilat SMK PP Negeri Sari Aceh dengan lebih lanjut. Fajar. Nah, bisa tolong jelasin bentar Fajar nih gimana pencaksilat SMK PP kepada teman-teman di rumah. Ya, Pancasila SMKPP ini sebenarnya diadakan hanya untuk kompetisi, karena kompetensinya kurang ada bagi SMK. Dilatih di sini dengan Pak Lubis sendiri sebagai pelatih kami. SMKPP ini melakukan Pancasila, yaitu dari jurus-jurus silat tipsi dan silat ganda. Banyak sekali jurus-jurus yang diajari oleh Pak Lubis ini. Iya, latihannya kapan-kapan aja nih? Latihannya setiap Sabtu, Minggu. Rame nggak yang ikut? Ya, rame. Untuk Rame kelas ya? 3-nya hanya Kelas 3 3. orang saja. Udah senior ya jadi. Kelas senior. Jadi perbedaan sabuk-sabuknya itu gimana? Sabuknya ini Mengenai tetap aja, sabuknya. tidak seperti silat-silat lainnya. Oh, jadi boleh pakai bebas untuk Bebas, sekolah bebas. gitu. Oke, terima kasih Fajar. Terima kasih teman-teman. Ya. Silakan buka kegiatannya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah kegiatan pencaksilat dari SMK PP Negeri Sari Aceh yang dapat disampaikan oleh teman kita Fajar Mubarak. Mari kita lihat kegiatan ekskul yang lainnya. SMK bisa. Ya teman-teman, itulah tadi Mas SMK PP Negeri Sari Aceh yang biasanya kami selaku siswa-siswi SMK PP Negeri Sari Aceh menyanyikannya di acara-acara besar khusus untuk SMK kami. Dan baiklah, langsung saja kita akan melihat lagi ekskul yang lainnya.
kami juga untuk menunjang program pembentukan wirausaha muda. Ada pelajaran namanya praktek pengembangan diri sebagai tambahan dari pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi di sini teman-teman saya sedang melakukan pemetikan atau pemanenan dari sayur pakcoy. Tujuannya adalah untuk menunjang dari pelajaran-pelajaran kewirausahaan yang sudah diterapkan di sekolah SMK kebanyakan. Karena tujuan dari SMK sendiri adalah setelah tamat dari sekolah ini kami harus menjadi seorang wirausaha yang membuka lapangan kerja bagi pengangguran-pengangguran lainnya sehingga menekan pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi keunggulannya di sini selain menciptakan wirausaha, kami juga menjadi terlatih dan menjadi seseorang yang memiliki kecakapan yang lebih dalam bidang pertanian. Dapat teman-teman lihat sendiri bahwa lahan kami tidak terbatas untuk melakukan usaha pertanian, bisa bertanam apa saja dan dilakukan bergilir oleh tiap-tiap kelas. Dan ini khususnya untuk program keahlian di bagian pertanian. Dan teman-teman, siswa-siswi di sini diharuskan untuk memelihara sendiri dan merawat sendiri semua tanaman yang telah ditanami oleh kelasnya masing-masing. Juga akan dibuatkan pikir lahan setiap pagi dan sore untuk merawat tanamannya. Untuk lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan pemeliharaan tanaman, saya akan bertanya kepada adik kita yang berada di belakang saya. Erna, bisa tolong sebentar? Ya, baik Erna. Jadi, cara-cara kalian ngerawat tanaman pakcoy ini gimana aja udah? Cara membersihkan tanaman pakcoy dari hama. Jadi dari pemeliharaan yang pertama tuh dari bedengnya siapa yang siapin gitu? Bedengan sendiri kami yang menyiapkan dari penyiapan bedengan, media tanam, persemaian, hingga ke penanaman dan perawatan pemeliharaannya. Oh, jadi khusus kelas Erna itu udah membudidayakan pakcoy. Sebelumnya udah budidayain apa aja? Sudah membudidayakan bunga kol. Ya udah panen di belakang. Iya. Kelas Erna. Ada juga di kelas lain budidayakan timun, bawang di lahan belakang. Jadi ada nggak kendala-kendala kalian tuh untuk mempersiapkan lahan-lahan persemaian atau lahan untuk penanaman? Kendalanya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi di sini tuh jarang ya kalian untuk tuh terserang penyakit tanaman-tanamannya. Ada juga tapi nggak terlalu banyak. Terlalu sering ya. Berarti kalian tuh ngerawatnya bagus ya sampai nggak tahu sering terkena penyakit gitu. Insya Allah bagus. Oke ya, demikianlah teman-teman penjelasan dari Erna. Jadi katanya di sini tuh semua tanaman-tanamannya tuh jarang terkena penyakit karena dirawat dengan khusus dan dirawat secara rutin oleh adik-adik yang telah bercocok tanam dan merawat tanamannya. For your information, jadi tanaman-tanaman di sini itu merupakan tanaman-tanaman organik yang dijamin kesehatannya. Dan teman-teman di sini juga setelah panen gak cuma untuk dimakan oleh siswa-siswanya aja, tapi juga dipasarkan ke pasar tani yang diadakan rutin di Banda Aceh. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk menikmati sayur organik, apalagi untuk memetiknya secara langsung di tempat, silakan berkunjung ke SMK PP Negeri Sari Aceh karena kami akan tunggu kedatangan teman-teman sekalian. Banyak loh teman-teman di luar sana yang udah berkunjung ke sini. Bagi teman-teman yang belum berkunjung, mari datang ke SMK kami secepatnya. Kami tunggu ya kedatangannya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di hidroponik SMK PP Negeri Sari Aceh. Ini merupakan salah satu kawasan unggulan kami di SMK PP, di mana ini merupakan sistem pertanian modern yang mengandung sistem hidroponik, di mana semua tanaman-tanaman itu tidak ditanam lagi menggunakan tanah, akan tapi sudah menggunakan air. Dan di sini sudah ada teman saya bernama Mokfiratun. Kebetulan dia sering berada di hidroponik ini untuk merawat tanaman. Baik Mokfiratun, bisa minta waktunya sebentar. Apa sih keunggulan dari hidroponik? Keunggulannya pupuknya lebih hemat, habis itu tempatnya lebih dapat ditanam di tempat yang lebih lahan yang sempit. Waktu pemanenannya lebih cepat dan hasilnya lebih bersih. Jadi di hidroponik ini ada tanaman-tanaman apa aja yang dikembangkan? Kebetulan kami di sini juga mengembangkan seledri, stroberi, bawang dan tomat juga. Misalkan di hidroponik ini pakcoy ini berapa bulan bisa panen? Waktu
Panennya keunggulannya lebih cepat 21 hari daripada yang ditanam di lahan biasanya. Jadi lebih cepat besar di sini. Ya, Untuk nutrisi dietnya tuh taruh apa? biasanya kami menggunakan nutrisi AB mix dan nutrisi A dan nutrisi B. Oh, jadi itu bisa ganti nutrisi yang nggak ada di air gitu ya buat Ya, untuk menambah misalkan pH-nya lebih sedikit maka ditambahkan nutrisinya agar pH-nya ideal. Oh, jadi harus dicek juga pH secara Iya. berkala. Media tanamnya apa aja nih biar tanaman bisa tumbuh? Ada rukwol berupa seperti media tanam yang utamanya seperti gabus, dan ini sumbunya untuk menarik air yang ada nutrisinya. Jadi supaya akarnya itu bisa narik air itu pakai sumbu di bawah. Iya. Ini airnya dialirin terus. Ada yang dialirin, ada juga yang akarnya direndam seperti rapi apung. Jadi untuk pengendalian hamanya gimana? Ada hama nggak di hidroponik? Kebetulan kami memakai lampu UV agar hamanya tidak masuk ke dalam ini. Oh, jadi dengan ada lampu UV itu hamanya tuh nggak tertarik lagi buat masuk ke sini. Ya, dan kami menggunakan greenhouse agar tidak masuk hamanya, tidak. Jadi agar hama tidak masuk gitu. Oh, jadi hama-hama tuh udah pada nggak bisa masuk lagi. Jadi tanamannya bebas hama ya? Nah, jadi seperti yang Bang Firatun katakan tadi bahwa tanaman yang ada di hidroponik ini bebas dari hama dan tidak menggunakan media tanamnya itu tanah. Bang Firatun bisa dikasih nampak bagaimana tanaman hidroponik tanaman paksa ini sudah bisa dipanen. Jadi, tinggal dicabut gini. Ya, teman-teman sendiri bisa melihat bahwa tidak ada tanah, ini benar-benar menggunakan air, ini benar-benar menggunakan 100% sistem hidroponik. Dan tanaman juga nggak ada hama yang betul-betul bersih dan tidak ada tanah. Baik, demikianlah tanaman hidroponik yang ada di SMK PP Negeri Sari Aceh. Semoga teman-teman berminat untuk melihatnya secara langsung. Inilah hasil produk dari SMK PP, yaitu telur ayam Arab. Telur ayam ini sangat baik dan banyak manfaatnya untuk konsumsi. Adapun produksi telur ayam Arab yang ada di SMK PP Sare, yaitu per hari lebih kurang 300 butir dengan harga jual 2.000 per butir. Ini salah satu adalah prosesnya, produknya di packing dan sudah dijual sampai ke Banda Aceh, ke Sigli, malahan sudah pernah dibawa ke Jakarta. Dan hasilnya sangat memuaskan. Kita di wilayah Sare adalah salah satu-satunya produk dari telur ayam Arab. Disinilah anak-anak melakukan praktek di lapangan secara langsung. Ini adalah salah satu contohnya, packingnya. Ini adalah label dari produk ayam Arab SMK PP Sare. Telur ayam Arab siap dipasarkan. Ya, jadi teman-teman, kebetulan sekali ketika teman-teman sekalian berkunjung, kebetulan di sekolah kami sedang ada latihan, yaitu penguatan pendidikan karakter, kepramukaan, dan KKP dan anti-radikalisme siswa SMK 2018. KKP sendiri merupakan kawah kepemimpinan pelajar yang merupakan salah satu dari kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membangun karakter dan kepemimpinan dari siswa-siswa SMK. Sehingga di sini kami diajarkan untuk bisa memimpin dan bisa dipimpin. Itulah salah satu tujuan dari kegiatan KKP tersebut. Dan baik teman-teman, untuk
lebih jelasnya bagaimana sih kegiatan KKP yang ada di sekolah kami hari ini, mari kita lihat ke dalam. Melakukan suatu kegiatan sekolah belajar dan belajar. Bahwasannya meningkatkan kemampuan. Jadi hidup ini harus bermakna, bermanfaat. Tidak ada kiriman dan lain sebagainya. Kita melihat wajah rekan kita, wah ini lagi bersirinya, lagi kita ajak bermanfaat, kita bantu. Jadi mengisi kehidupan ini dengan bermanfaat. Tidak berbagi. Ya. Orang juga yang hitam ternyata apa yang dia pikirkan melihat keindahan orang lain setiap hari ditonton oleh orang banyak bersama lalang buana, sedangkan aku angsa hanya bisa berenang-berenang di dalam kolam. Kenapa kita tidak pernah puas? Apa yang tidak puas kita adalah nikmat Allah. Allah yang sudah melimpahkan nikmat kepada kita tidak pernah kita syukuri. Ya, keluar dari sini sekolah di tempat lebih elit. Kan begitu. Tidak percaya diri bahwa dia itu lebih gagah daripada yang lain, dia merasa iri kepada orang lain. Kualitas, kalau kita kualitas untuk lembah sawah kualitas luar biasa. Untuk alumni SMA, SMK, jadi prestasi mereka itu perlu dicontoh dan perlu kita banggakan. Jangan berpikir selama ini saya pendek, saya ditangkapkan, saya hidung pesek, dengan pesek ke depan atau pesek ke belakang, kita tidak pede dengan hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin SPMP, Kepala SMK PP Negeri Sare Aceh. Sekolah ini merupakan salah satu termasuk program revitalisasi dari pemerintah sekarang, khusus untuk kita Aceh, bidang pertanian, itu hanya di SMK PP Negeri Sare Aceh. Dalam hal melahirkan sumber daya manusia yang tangguh, yang handal, maka perlu upaya-upaya untuk menyiapkan SDM terbaik ini. Salah satu juga dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Inilah kondisi yang kita berada di sini. Ini adalah seeding net, itu tempat budidaya tanaman. Nah, seeding net ini kita ambil teknologinya dari Korea Selatan, yang mana dengan kita bangun ini dari dana ketahanan pangan Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan tahun 2017 telah dibangun dengan teknologi salah satu penyiraman. Nah, ini bisa secara drip irrigation, irigasi tetes, tidak perlu disiram lagi, tapi dengan kita hidupkan mesin, nah ini akan keluar air sendiri dia. Nah, ini sarana ini kita buat tidak lain sehubungan dengan kita kerjasama dengan Korea Selatan. Nah, fasilitas kita ini bangun ini salah satu ini untuk menggugah calon-calon siswa atau siswa yang sudah masuk kemari, dengan kita sentuh dengan teknologi, harapannya siswa itu semakin tertarik sehingga dia tidak ragu dia memilih bidang pertanian karena bidang pertanian sangat menjanjikan. Nah, setelah kita bangun fasilitas ini juga kita sesuai dengan kemampuan anak-anak atau minat anak-anak. Nah, kita arahkan mereka untuk kegiatan juga kewirausahaan yang dinaungi di bawah kegiatan ekskul mereka atau ekstrakurikuler. Nah, selain ada kita ajarkan dengan kurikuler, juga ada ekstrakurikulernya. Nah, ekstrakurikuler sesuai dengan minat dia. Apalagi kita melahirkan seorang wirausahawan muda, sudah pasti harus ada sarananya, harus didukung sarananya. Nah, sehingga ada program. Nah, program dari Kementerian Pertanian yang namanya PWMP, Penumbuhan Wirausaha Muda. Jadi anak-anak yang ada jiwanya dia, seperti ini kita lihat dia membuat budidaya rosella. Itu dari dia menyemai, menanam budidaya sampai dia processing hasilnya. Nah, kemudian juga ada program SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah, itu dari program Kementerian Pendidikan. Nah, semua ini kita padukan di sini, tidak lain adalah untuk melatih kompetensi siswa khususnya di ekskul dia.
Jadi anak-anak kita tidak saja dia yang eskul sesuai dengan minat bakat dia bidang seni, bidang olahraga, kemudian juga kepramukaan dan sebagainya. Juga mereka kita bahani dengan eskul yang memang jiwa anak-anak itu di bidang pertanian. Ada yang jiwanya di bidang peternakan, ada di pengolahan hasil. Nah, jadi sarana ini kita siapkan kepada siswa, jadi dia bisa mengekspresikan kompetensi yang dia miliki, dan harapannya kalau ini terus dia sah selama 3 tahun, maka kami akan yakin, nah standar kelulusan nantinya mereka akan mempunyai kemampuan lainnya, sehingga kita bisa melahirkan entrepreneur muda yang inilah nanti akan membangun daerah mereka masing-masing, kemudian juga secara nasional membangun Indonesia pada umumnya. Demikian. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih lanjut lagi tentang kegiatan pramuka yang ada di SMK PP Negeri Sari Aceh. Untuk lebih jelasnya seperti apa sajakah kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka kami, mari kita bertanya-tanya kepada kawan saya yang sudah berada di sana. Haris, bisa kesini sebentar? Bisa Haris tolong kasih tahu ke teman-teman di rumah kegiatan pramuka, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di pramuka sekolah kita? Baik, kegiatan pramuka di sekolah kita ini sudah banyak. Untuk hari ini kita latihan seperti biasa, dan latihan itu diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Seluruh siswa sekolah ini wajib mengikuti pramuka, karena di dalam pramuka itu mengajarkan disiplin dan kepemimpinan, dan ada mengajarkan hal-hal baik yang lainnya. Untuk hari ini, latihan kita hari ini adalah bikin pioneering. Di sini kami telah mengajarkan mereka itu caranya bagaimana bikin tandu, bagaimana bikin tiang bendera, dan bagaimana bikin jenis-jenis pioneering lainnya. Jadi dalam pramuka itu manfaat pioneering itu apa saja? Pioneering itu adalah bangunan darurat. Di saat kita dalam keadaan darurat, yang kita punya itu hanyalah tongkat dan tali, atau apa saja yang kita punya itu. Jadi tongkat sama tali itu kayak gunakan tongkat sama tali itu untuk kita mendirikan bangunan, atau misalkan dalam keadaan darurat kita di sungai, kita dikejar oleh musuh atau dikejar oleh lebah di belakang, atau apalah kan, atau babi kan, ya. Kita menyeberangi sungai atau jurang tersebut. Jadi kita harus bikin jembatan. Yang ada di situ hanya tali dan tongkat. Ya, karena tali sama tongkat tuh emang udah wajib dipunyai orang pramuka. Ataupun kalau yang ada di hutan tuh, atau tali-tali alami dari hutan tuh, seperti akar-akar tanaman tuh, bisa langsung dibuat jadikan mainan. Jadi di sini tuh semua siswa wajib ikut kegiatan pramuka. Ada nggak pasukan inti dari semua yang ikut gitu? Ada beberapa pasukan. Ada pasukan inti yang udah ikut pramuka tuh. Mereka udah sering mengikuti kegiatan di luar. Seperti yang terakhir ini, kita pernah mengikuti kegiatan di Janto, yaitu kegiatan lomba kompetensi penegak. Itu ada beberapa kita menang juaranya. Dan yang kemarin ada juga ikut kegiatan kursus instruktur muda, itu kita juara 1 se-Provinsi Aceh. Provinsi Aceh, ya. Hebat. Terus jadi, ini juga satu lagi, dalam kegiatan kemah pengenalan Saka Widya Budaya Bakti, kita mendapatkan juara 2. Jadi yang terbaru ini katanya ada yang ikut Kopdar Nasional ke Bali. Gimana tuh udah? Ikut nasional ke Bali itu, dia alhamdulillah udah pulang dan sedang dalam perjalanan ke sini. Oke, jadi kita sampai ke nasional, dari daerah sampai ke nasional kita udah ikut kan? Kita udah pernah ikut, bahkan sampai tingkat Asia pun kita juga udah pernah ikut. Ya, bagus. Nah, jadi teman-teman demikianlah
kegiatan pramuka yang ada di SMK PP Negeri Sari Aceh dan prestasi-prestasinya. Banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh pramuka dari SMK PP yang tidak bisa disebutkan oleh Haris satu persatu. Baiklah Haris, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan. Dan demikianlah akan kita lanjutkan lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Ya teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sekolah kami telah banyak sekali meraih beberapa prestasi. Di antaranya yaitu yang baru saja juara 1 agronomi tingkat provinsi, dan di sini telah hadir teman kami Hilda Aini Syifaq. Langsung saja kita bertanya-tanya kepada Hilda Aini Syifaq bagaimana pengalamannya selama untuk menjadi juara agronomi tingkat provinsi. Halo, perkenalkan nama saya Hilda Aini Syifaq. Saya berasal dari kelas 2 jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebelumnya saya baru saja mendapatkan juara 1 di bidang agronomi dalam lomba LKS tingkat provinsi. Harapan saya ke depannya semoga dari mengikuti acara ini saya dapat dibawa ke nasional. Namun untuk tahun ini bidang lomba yang saya ikuti tidak diperlombakan. Jadi harapan saya untuk tahun kedepannya atlet di bawah saya semoga bisa mendapat juara di tingkat provinsi sehingga bisa melanjutkan perjuangan saya untuk mendapatkan juara 1 bidang agronomi di tingkat nasional. Pada saat mengikuti lomba ini, peserta yang mengikuti berasal dari kabupaten berbeda. Kurang lebih ada 12 peserta dari tiap kabupaten. Dan ketika mengikuti acara ini, banyak sekali rintangan yang saya hadapi, seperti harus mengikuti penugasan di beberapa tempat seperti di BPIH Sare dan juga pelatihan di beberapa sekolah. Ya baik, terima kasih Hilda. Semoga dapat meningkatkan prestasinya terus ke depan dan semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud. Dan lagi, selain Hilda, ada juga teman-teman kami yang mendapat prestasi-prestasi yang lainnya, yang terutama di bidang pramuka dan agronomi. Fitrah Aulia Rizky dan Muhammad Haris, silakan bergabung. Nah, di sini kita telah datang Fitrah Aulia Rizky dan Muhammad Haris. Bagi Fitrah, tolong diceritakan prestasi-prestasi apa saja. Ya, terima kasih Kak. Tadi saya akan memperkenalkan, nama saya adalah Fitrah Aulia Rizky. Saya jurusan ATPH Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi saya pernah mengikuti lomba yaitu LKS bidang agronomi dari kabupaten. Ketika lawan kabupaten saya mendapatkan juara 1. Dan pada saat di provinsi saya juga mendapatkan juara 1. Itu karena dari saya selalu belajar dan saya selalu berusaha agar dapat meraih yang terbaik. Dan pada saat setelah saya melakukan lomba tingkat provinsi, saya dan teman-teman saya mewakili Aceh juga pernah membawa hasil yang gemilang, yaitu 1 emas, 1 perunggu, dan 18 MOE. Apakah teman-teman tahu apakah itu MOE? MOE adalah Medal of Excellence, atau bisa dibilang kami mendapatkan 7,5 di atas nilai kami. Jadi bila mendapat 7,5 di atas itu melebihi standar dari industri. Sekian dari saya. Ya baik teman-teman, demikianlah prestasi yang telah diraih oleh Fitrah Aulia Rizky. Dan di sebelah kanan saya ada teman saya yang bernama Muhammad Haris yang baru saja mendapatkan juara terbaik dari kursus instruktur muda tingkat Aceh. Silakan. Terima kasih Hulwa. Saya Muhammad Haris. Saya adalah seorang siswa di SMK PP yang aktif di bidang kepramukaan. Sudah banyak kegiatan pramuka yang saya ikuti. Mulai dari yang pertama saya ikuti selama saya bersekolah di sini adalah LPK 2017, yaitu latihan pengembangan kepemimpinan. Dan selanjutnya setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan yang saya ikuti selanjutnya adalah Kemah Teknik 3 tingkat Asia Tenggara di Batam. Nah, di sana perwakilan Aceh, kami dari SMK PP itu ada 2 orang, dan dari SMK PP Biren itu ada 2 orang. Dan alhamdulillah Aceh mendapatkan, kami juara 3 lomba manipulasi foto. Setelah pulang dari Batam, saya juga sempat mengikuti kegiatan pramuka itu di Janto, yaitu lomba kompetisi penegak juga, dan untuk tahun kemarin itu kita belum menang. Dan baru-baru ini kegiatan yang saya ikuti yang alhamdulillah mendapatkan juara 1 yaitu kursus instruktur muda, di mana dalam kegiatan tersebut kita dididik dan dituntut untuk menjadi seorang instruktur pengganti pembina apabila pembina tidak ada. Alhamdulillah selama mengikuti kegiatan instruktur muda, walaupun kami berangkat secara terburu-buru, tetapi alhamdulillah
dengan usaha sebaik mungkin kita mendapatkan sebuah medali emas, yaitu juara 1. Ya baiklah teman-teman, inilah teman-teman dari SMK PP Negeri Sari Aceh yang baru saja meraih beberapa prestasi yang merupakan siswa-siswi berprestasi dari SMK PP Negeri Sari Aceh. Selanjutnya mari kita lihat ekskul-ekskul yang lain. Ya teman-teman, bagaimana setelah menyaksikan ekstrakurikuler dari SMK PP Negeri Sari Aceh? Seru sekali bukan? Nah, sekali lagi saya akan mengundang teman-teman sekalian untuk mengunjungi SMK kami dengan segera mungkin. Karena dapat merasakan sayur-sayur organik dan merasakan indahnya alam pegunungan di SMK PP Negeri Sari Aceh. Nah teman-teman, bagaimana? SMK?